Ya, dalam perayaan Imlek, biasanya warga Tionghoa akan merayakan bersama keluarga dan menjalankan tradisi pulang kampung. Dan perayaan Imlek ini menjadi tradisi setiap tahunnya, terlepas dari kepercayaan atau agama yang mereka anut. Dan saat ini tradisi Imlek menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk juga tentu saja di Indonesia. Nah, bagaimana tradisi Imlek ini berakulturasi dengan budaya masyarakat di Indonesia? Kita akan bincang-bincang mengenai hal ini dengan dosen program studi sastra Cina Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Ibu Tuti Enof Muas. Selamat pagi, Bu Tuti. Selamat pagi, Sinian Khaila. Sinyang Kongsi Kuala. Pacai. Kongsi Pacai. Terima kasih, Bu Tuti. Bu Tuti, ini menarik sebenarnya melihat bagaimana Imlek ini terutama setelah reformasi lah yang kita mulai mengenal dengan luas begitu ya, dan melihat Betul. perayaannya dengan luas di Indonesia gitu. Betul. Sehingga ada masa di mana Indonesia ini tidak terlalu akrab dengan Imlek gitu sepanjang sejarah setelah kemerdekaannya, tapi kita semakin mengenal sekarang. Nah, mungkin di mana mungkin Bu Tuti kalau melihat dalam sejarah Indonesia perkembangan Imlek ini sampai menjadi seperti hari ini, di mana sudah dikenal luas oleh banyak masyarakat Indonesia dan dirayakan dengan luas juga oleh warga atau warga negara Indonesia yang memiliki keturunan Tionghoa hingga hari ini, Bu Tuti. Ya, sesungguhnya Imlek itu sendiri dari sisi sejarahnya itu dirayakan oleh bangsa Tiongkok, ya, bangsa Tionghoa di Tiongkok sana. Itu ada dalam konteks menyambut musim semi, ya, artinya kegembiraan bergantinya musim dari musim yang sangat dingin menyambut beralih ke musim semi yang tentu membawa harapan bagi untuk pertanian, ya, karena kan pada dasarnya masyarakat Tiongkok itu kan agraris begitu. Jadi kegembiraan itu yang yang menjadi ciri dari Imlek ini gitu ya. Dan ini banyak budaya ya, Bu Tuti, ya, karena kalau kita lihat jadi basis seringkali musim panen atau musim semi itu disambut dengan perayaan yang besar, dan ini tidak ubahnya dengan hal itu ya. Ya, dan ritual di dalamnya itu pada awalnya lebih banyak merupakan bagian dari mitos, ya, artinya kepercayaan pada hal-hal yang gaib gitu ya. Jadi misalnya kan ada diawali misalnya pemujaan pada dewa-dewa dapur misalnya, ya, supaya karena begini, ada kepercayaan bahwa di akhir tahun itu dewa-dewa di bumi itu akan melapor ke langit gitu ya. Nah, ini berarti manusia harus bisa membekali dewa-dewa ini dengan laporan-laporan yang baik-baik gitu ya, sehingga tahun depan atau tahun yang akan datang ini peruntungan atau kehidupan menjadi bisa lebih mulus, lebih lancar, usaha lebih lancar dan seterusnya. Gitu. Jadi awalnya seperti itu begitu. Nanti di Indonesia kemudian ini menjadi bagian dari peringatan atau perayaan dari agama Konghucu, ya. Kita tahu di Indonesia agama Konghucu diakui sebagai agama resmi, salah satu agama resmi gitu kan di Indonesia. Dan ini agama Konghucu ini meyakini bahwa mengikuti ajaran-ajaran dari Konfusius gitu. Nah, karena itulah tahun Imlek itu pun mengikuti jumlah tahunnya itu mengikuti tahun kelahiran Konfusius gitu, seperti itu. Ya, jadi sekarang kan yang ke berapa 2573 itu kan kelahiran Konfusius kan di 551 sebelum Masehi gitu kan. Nah, ini dengan tahun Masehi bulan, ya, yang 2022 ditambah 551 ya jumlahnya menjadi tahun ke 2573 gitu, kira-kira seperti itu. Itu kenapa menghitungnya juga dengan penghitungan ini kan kalau saya tidak salah dengan penghitungannya berdasarkan putaran bulan ya, bukan kita yang biasa. Sebenarnya kalau Cina itu matahari. Dua-duanya, Mas. Jadi berdasarkan matahari dan bulan juga, jadi gabungan, jadi Samsiah Komariah kalau dalam Islam ya, gitu seperti itu. Oke. Nah, menarik bagaimana tadi juga dikatakan biasanya ini yang lebih merayakan adalah mereka yang penganut Konghucu gitu. Tapi kalau kita lihat di Indonesia seringkali
mungkin sudah bukan atau bukan beragama Konghucu tapi tetap merayakan gitu. Ini menunjukkan paling tidak bahwa Imlek itu memberi makna yang lebih luas dan tidak hanya ibadah saja tapi lebih luas masuk ke dalam sosial kita gitu atau budaya sosial kita gitu ya. Ini bagaimana prosesnya sampai terjadi demikian tuh Bu Tuti? Betul, betul sekali ya. Jadi awalnya tadi saya katakan ini adalah bagian dari budaya karena perlu kita pahami ya di dalam budaya masyarakat Tionghoa itu dalam perkembangannya tidak mengenal konsep agama gitu ya. Jadi kalau ada kita mengenal tiga ajaran ya yang berkembang di Tiongkok misalnya Taoisme, Buddhisme dan Konfusianisme itu basisnya itu adalah pemikiran filsafat gitu kan. Taoisme dari Lao Tzu, lalu Buddhisme dari Sang Buddha ya Siddhartha Gautama, kemudian Konfusianisme itu dari Konfusius. Tapi ketiga ajaran ini kalau Taoisme kan lebih mengedepankan peran alam ya sehingga terjadi harmoni dalam begitu. Jadi dengan demikian manusia itu harus selalu menjaga keselarasan dengan alam. Kemudian kalau Buddhisme kan lebih menekankan kepada welas asih ya dalam pencapaian langit gitu ya, kesempurnaan begitu kan. Nah sementara Konfusianisme menekankan kepada norma-norma perilaku dalam menghargai orang yang lebih tua, yang dikenal sebagai wulun gitu ya, 5 hubungan di mana orang yang lebih tua itu harus sangat dihormati. Nah ketiga ajaran ini kemudian seperti bertemu di satu titik bahwa penghormatan terhadap orang tua itu menjadi sangat penting dan di sanalah kemudian pemujaan terhadap leluhur menemukan titik temunya begitu. Karena itu ketiga ajaran ini bisa sinkron, bisa berintegrasi gitu ya di dalam masyarakat Tiongkok. Gitu. Karena dasarnya filsafat atau filosofis lah begitu ya. Karena dasar ketiga ajaran tadi. Ini mungkin yang membedakan kalau di Indonesia kan akrab dengan agama-agama Abrahamik gitu ya. Jadi berdasarkan Tuhan yang tunggal dan lain-lain dan ya itu tadi kembali lagi berakar ke masa Abraham begitu istilahnya. Dan ini yang membedakan dengan yang biasanya berdasarkan dengan cara pandangnya. Betul. Dan ini membuatnya banyak menyentuh keseharian atau perilaku kita sehari-hari seperti yang tadi Bu Tuti katakan. Betul. Berperilaku dengan orang lain, dengan orang tua sehingga pada saat tidak menganut pun sebenarnya banyak paham yang masih dipegang. Mungkin begitu, Bu Tuti? Betul, karena pada dasarnya ketiga ajaran itu kan menekankan kepada harmoni atau keselarasan. Ya. Jadi itu sangat universal nilai harmoni itu. Nilai keselarasan itu yang sangat universal. Jadi dan bisa berlaku untuk semua umat gitu kan ya. Jadi dan karena itu mungkin bisa menjadi lebih bisa berterima orang-orang di luar penganut Konghucu pun begitu kan. Ajaran Konghucu itu kan sebenarnya dikembangkan oleh para pengikut dari Konfusianis ya dari Kungfu gitu ya. Jadi dari murid-murid Kungfu lalu pengikut-pengikut yang lanjut dan seterusnya begitu. Jadi karena ada nilai-nilai yang universal, nah maka masyarakat di luar penganut atau yang mempercayai keyakinan Konfusianis pun bisa berterima gitu dengan ajaran-ajaran tentang keselarasan ini. Karena banyak juga yang berakar dari interaksi di tengah masyarakat sendiri gitu ya, yang dialami oleh siapapun gitu, penganut atau bukan. Betul. Gitu. Oke, ini menarik. Nah, kalau tradisi-tradisinya tuh, Bu Tuti, mungkin bisa diceritakan. Ini sebenarnya tradisinya yang satu yang kita lihat kemiripan itu kalau Idul Fitri itu pasti juga pulang kampung, seringkali juga Natalan juga pulang kampung. Ini sama juga ya, kalau Imlek ini sama juga tradisinya pulang kampung. Ini memang khas Indonesia atau memang dari awalnya sudah begitu tuh, Bu Tuti? Tidak ya, jadi saya kira ini memang justru di Tiongkoknya sendiri demikian, Mas. Karena pada menyambut tahun baru atau pergantian musim ini mereka bergembira bersama keluarga gitu. Itu adalah momen-momen penting untuk menjalin hubungan yang lebih erat di antara keluarga gitu. Nah,
karena perkembangan modernisasi, industrialisasi gitu kan menyebabkan kemudian masyarakat bermigrasi ya. Jadi orang tua yang tua-tua cenderung masih tetap tinggal di tempat asalnya gitu. Iya. Tapi anak cucu menantu mungkin sudah Merantau. apakah hanya pindah ke kota sebelah atau bahkan ke luar negeri gitu kan, atau lebih jauh begitu. Jadi Iya. tetapi pada dasarnya kan manusia selalu mencari akarnya, Mas ya. Jadi Iya. kerinduan pada kehangatan keluarga itu merupakan yang nilai-nilai substansial yang tidak bisa kita pungkiri gitu. Jadi Imlek itu bahkan di era pandemi ini pun misalnya di Tiongkok itu kan ada larangan untuk pulang kampung begitu, sama dengan di Indonesia. Tapi kan tidak menghalangi sebagian dari mereka untuk tetap pulang kampung ya, bertemu dengan keluarga seperti itu begitu. Jadi bahkan kalau kita lihat kecenderungan di Tiongkok misalnya, era Chunxia ini ya, mereka kan katakan sebagai festival musim semi ya. Jadi karena memang bergantinya musim begitu. Itu dikenal yang disebut sebagai Chunin gitu ya, migrasi musim semi karena saking masifnya orang bergerak pulang kampung gitu ya. Itu ya ada data gitu bahwa untuk mendapatkan tiket misalnya tiket kereta atau tiket pesawat itu orang harus memesan jauh-jauh hari sebelumnya gitu sih. Berbulan-bulan mungkin. Banyaknya gitu. Terbayang ya Bu Tuti dengan jumlah penduduk khususnya di Tiongkok sana. Kalau semua pulang kampung itu berapa ratus juta. Iya betul gitu. Dan migrasi itu kan tidak maksudnya perpindahan ya atau pergerakan manusia pada saat Chunxia ini bukan hanya dari kota besar ke desa. Bahkan juga mungkin yang tadinya tinggal di pedalaman karena bekerja kan harus orang tuanya di kota ya berarti kembali ke kota. Jadi sifatnya bukan pulang kampung terus ke kampung ke desa gitu ya, tapi lebih pas mungkin istilahnya huichia ya, jadi kembali ke rumah gitu karena di sana mereka bertemu dengan keluarga gitu ya. Karena untuk konteks modern seperti sekarang ya, kalau dulu mungkin memang pulang kampung gitu. Tapi dengan migrasi manusia yang tidak terbatas seperti sekarang, saya kira mungkin lebih pas istilahnya jadi huichia ya. Ini sudah generasi keberapa orang tuanya dulu kerja di kota, sekarang orang tuanya sudah punya anak, anaknya justru ke kota lain gitu ya, atau ke desa justru. Mungkin, ya kan, jadi kembalinya ke kota. Sebagai mungkin seperti itu. Oke, Bu Tuti, kita juga mau tahu mengenai apa sih beda-beda perayaan Imlek di Indonesia dengan perayaan Imlek kalau dari negara asalnya di Tiongkok begitu. Apa yang sudah berakulturasi di Indonesia dan bagaimana juga melihat sambutan dari masyarakat di Indonesia dari berbagai suku juga, karena kita sering lihat ternyata Imlek ini dirayakan bersama-sama juga. Yang tidak merayakan Imlek pun ikut meriah, ikut rame-rame juga gitu di Indonesia. Nanti kita akan bicarakan lebih jauh. Kita jeda sebentar, kami akan segera kembali. Tetap di Sapa Indonesia Pagi.